وصحبه أجمعين. Amma ba'd. Kitab yang akan kita baca adalah Syarah Waraqat, ya. Syarahnya kitab Waraqat. Waraqat sendiri dikarang oleh Imamul Haramain. Imamul Haramain maknanya imamnya dua tanah haram, Mekah Madinah. Ini hanya sebagai julukan, ya, bukan nama. Kenapa dikasih julukan Imamul Haramain? Mungkin karena beliau menjadi fatwanya menjadi acuan dua tanah haram itu. Padahal beliau bukan orang Mekah, bukan orang Madinah, tapi Naisabur. Naisabur itu daerah Asia Tengah. Namanya ini Abdul Malik bin Yusuf bin Muhammad Al-Juwaini. Abul Ma'ali, ya, Abdul Malik Al-Juwaini. Ini sudah lebih 1000 tahun, ya, karena beliau lahir tahun 419 Hijriah, ya kan? Sekarang tahun 1441, ya. Beliau ini adalah gurunya Imam Al-Ghazali, ya kan? Gurunya Imam Al-Ghazali. Al-Ghazali di bidang ilmu usul fikih banyak menimba dari Imamul Haramain ini. Kitab ini adalah kitab kecil, mungkin untuk anak-anak TK pada saat itu. Kalau mau usul fikihnya yang besar namanya Al-Burhan, ya kan? Karangan beliau. Punya karangan fikih bernama Nihayatul Matlab, 40 jilid, ya. 40 jilid. Al-Waraqat ini syarahnya banyak. Salah satunya adalah syarahnya Jalaluddin Al-Mahalli yang akan kita baca sekarang ini. Jalaluddin Al-Mahalli pengarang tafsir Jalalain juz kedua itu. Boleh surat Kahfi sampai terakhir. Ila hadratin Nabiyil Mustafa wa Rasulil Mujtaba Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami'il awliya'il muqarrabin wal ulama'il amilin wa syuhada'i was salihin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila muassisi Ma'had Salafiyah Syafiyah Sukraja almarhum al-maghfur lahu Ki Syamsul Arifin wal marhum wal maghfur lahu Ki As'ad Syamsul Arifin wal marhum wal maghfur lahu Ki Haji Ahmad Fawaid As'ad wal marhum wal maghfur lahu Ki Haji Dhafir Munawwar wa jami'il qa'imina alaihi wal muntasibina alladzina asdau ilaihi ma'rufan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila Imamil Haramain wal Imam Jalaluddin Al-Mahalli rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa afadana 'alaina min barakatihima wa asrarihima wa nafatihima fid din wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qul musannif wa syair rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu. Ada di situ ya. Tidak ada ya. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhu al-Imamu al-Alimu al-Allamatu Syamsuddin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad al-Mahalli asy-Syafi'i latafallahu bihi amin. Mungkin yang ada semua ini mulai amma ba'du ya. Amma ba'du, adapun sesudah itu, sesudah basmalah, sesudah hamdalah dan sesudah salawat ala Rasulullah, meskipun mungkin tak ditulis tapi cukup dibaca. Amma ba'du, adapun sesudah itu, hadhihi waraqatun, ini adalah beberapa lembar kertas, qalilatun yang sedikit. Qalilatun ini menjadi taukid dari waraqat, karena waraqat sendiri sudah bermakna sedikit. Kenapa bermakna sedikit? Karena waraqat ini adalah jamak muannas salim. Jamak muannas salim itu termasuk jamak qillah, artinya termasuk jamak yang maknanya itu tidak banyak. Andai kata menggunakan jamak kasroh, tentunya hadhihi awraqun. Ini adalah beberapa lembar kertas yang sedikit. Tastamilu ala fusulin min usulul fikhi, yang mengandung atau berisi beberapa fasal. Fasal ini artinya beberapa macam masalah min usulul fikhi, dari usulul fikhi. Ini adalah beberapa lembar kertas yang jumlahnya sangat sedikit, yang berisi beberapa macam masalah tentang usulul fikhi. Yantafi'uh, yang mengambil manfaat dengannya, bihi ya, biha dengan waraqat, al-mubtadi, siapa mubtadi, orang yang pemula, orang yang baru belajar usul fikih, wa ghairuhu, dan lainnya mubtadi. Artinya yang bisa memanfaatkan kitab waraqat ini selain mubtadi juga yang lain, bukan hanya mubtadi tapi juga lainnya. Kalau mubtadi jelas bisa mengambil manfaat, karena sesuai antara kitabnya yang sangat kecil dengan orang yang memang baru belajar. Orang yang sudah banyak pengetahuan tentang usul fikih pun bisa mengambil manfaat. Sekurang-kurangnya kitab ini menjadi buku saku ya, menjadi pengingat tentang masalah-masalah yang sudah ada di dalam kepalanya. Fal aslu, ini fal aslu ya. Ini memang macam-macam kitab ini kan. Wadzalika ay lafdhu usulul fikih. Wadzalika, adapun hal itu, ay lafdhu usul, maksudnya lafal usul fikih, mu'allafun adalah disusun atau tersusun
Min juz'aini dari dua juz, dari dua bagian, mufradaini yang sama-sama mufrad. Lafal usul fikih itu terdiri dari dua juz yang sama-sama mufrad. Usul dan fikih, usul mufrad, fikih juga mufrad. Tapi apa yang dimaksud mufrad di sini? Minal ifradi al-muqabili litarkibi lal jam'i. Kata-kata mufrad ini diambil dari ifrad al-muqabili litarkibi yang berkebalikan dengan tarkib, lal jam'i bukan mufrad yang berkebalikan dengan jamak. Karena mufrad itu kebalikannya banyak ya. Sebagian mufrad itu kebalikannya musanna dan jamak ya kan. Ada mufrad itu kebalikannya jumlah. Kalau kita berbicara tentang khabar mufrad dan khabar jumlah. Ada yang dimaksud mufrad adalah kebalikannya murakkab. Yang dimaksud mufrad di sini adalah mufrad yang kebalikannya murakkab. Usul itu mufrad dalam arti tidak murakkab. Fikih juga mufrad dalam arti tidak murakkab. Jadi yang dimaksud mufrad bukan kebalikannya jamak. Kalau yang dimaksud mufrad kebalikannya jamak salah. Karena usul itu kan jamak ya kan. Wal mu'allafu adapun sesuatu yang tersusun. Yu'rafu adalah diketahui. Bima'rifati ma dengan mengetahui sesuatu. Ulifa yang disusun apa mu'allaf minhu daripada ma. Untuk mengetahui mu'allaf sesuatu yang tersusun perlu mengetahui bagian-bagiannya ya kan? Usulul fikih kan mu'allaf itu. Mu'allaf dari usul dan fikih. Agar supaya mengetahui apa itu usul fikih, maka lebih dulu harus tahu apa itu usul, apa itu fikih. Ini yang dimaksud. Usul itu adalah jamak daripada asluh. Ini mungkin dari sini ada. Fal asluh maka adapun asal. Allati asal huwa yang adapun ladzi mufradul awwali adalah mufradnya yang pertama. Yang pertama kan usul. Adapun asluh yang mana asluh merupakan mufrad daripada usul adalah ma yubna alaihi wairuhu. Adalah sesuatu yubna yang dibangun alaihi atas ma wairuhu apa lainnya ma. Asal itu adalah sesuatu yang mana yang lain dibangun di atas sesuatu itu. Ya fondasi ya kan. Fondasi sesuatu yang menjadi landasan bangunan yang ada di atasnya. Keaslian jidari seperti fondasinya jidar. Ai asasihi artinya fondasinya jidar. Wa asli syajarati dan seperti asli syajarah pangkal pohon. Ayatorofiha artinya ujungnya syajarah. As-sabiti fil ardi yang menancap ke dalam bumi. Ini makna asal secara bahasa ya. Kalau ada bangunan, maka fondasinya itu adalah asal namanya. Sedangkan bangunan yang ada di atasnya itu adalah cabangnya. Kalau ada pohon, maka pangkalnya itu namanya asal, yang ada di atas pangkal itu namanya cabangnya. Jadi asal adalah mayubna alaihi wairuhu. Ada sesuatu
di mana yang lain dibangun di atas sesuatu itu adalah fondasi yang menjadi landasan pembangunan yang ada di atasnya. Wal far'u alladhi huwa muqabilul asli. Adapun far'u yang mana far'u itu adalah kebalikannya asal. Far'u adalah kebalikannya asal, ma buniya ala ghairihi adalah sesuatu bunia yang dibangun apa amma ala ghairihi atas lainnya amma. Far'u itu kebalikannya aslu. Dengan tahu definisinya asal, kita dengan sendirinya akan tahu definisinya far'u. Berhubung asal adalah sesuatu yang mana yang lain dibangun di atasnya, maka definisinya far'u adalah sesuatu yang dibangun di atasnya. Yang dibangun di atas yang lain, ya kan? Kafuru'is syajarati di asliha seperti cabang-cabang pohon di asliha bagi pangkalnya pohon. Wa furu'il fikhi dan seperti cabang-cabang fikih diusulihi bagi dasar-dasarnya fikih. Jadi ada furu'us syajarah, ada aslus syajarah, ada furu'ul fikhi, ada usulul fikhi. Ada cabang-cabang pohon, ada pangkal pohon. Ada cabang-cabang fikih, ada dasar-dasar fikih. Itu pengertian daripada asal yang sekaligus mendefinisikan apa kebalikan daripada asal itu. Wal fiqhu alladhi huwa al-juz'us tsani, adapun fikih yang mana fikih itu merupakan bagian yang kedua. Bagian yang pertama kan usul. Lahu maknan lughawiyun, ialah bagi fikih maknan lughawiyun, adapun makna lughawi, makna secara bahasa. Wa huwa adapun makna lughawi, al-fahmu adalah faham, mengerti. Wa maknan syar'iyyun dan makna syar'i. Wa huwa adapun makna syar'i adalah sebagai berikut, ya. Fikih itu memiliki dua makna, makna secara bahasa dan makna menurut istilah ulama syariat, ya kan. Lafal itu kadang-kadang memiliki beberapa makna. Di samping memiliki makna lughawi, makna secara bahasa, kadang-kadang memiliki makna secara syar'i, bahkan kadang-kadang memiliki makna urfi atau makna istilahi. Dari sekian makna dari lafal itu, pertanyaannya makna yang asli itu yang mana? Makna yang asli adalah makna lughawi, ya kan? Makna secara bahasa itu makna primer itu. Oleh karena itu setiap lafal pasti memiliki makna lughawi, pasti itu. Setiap lafal pasti memiliki makna lughawi. Belum tentu memiliki makna yang lain, ya kan? Belum tentu memiliki makna yang lain. Seperti sholat. Sebelum Quran datang, kata-kata sholat itu sudah ada. Siam, sebelum Islam datang, sebelum Quran turun, kata-kata siam sudah ada. Tapi pengertian sholat dan siam sebelum Quran turun, tentunya artinya makna bahasa, ya kan? Setelah Al-Quran turun, Islam datang, baru sholat memiliki makna yang lain, makna syar'i. Siam memiliki makna yang lain daripada makna bahasa. Fikih demikian juga, fikih ini memiliki makna bahasa. Secara bahasa, fikih adalah al-fahmu, faham. Jadi fakih itu artinya fahim.
Fakih itu saya ngerti. Di samping memiliki makna bahasa, fikih memiliki makna syar'i, makna istilah, makna terminologis di kalangan ulama fikih dan usul fikih. Apa makna syar'i daripada fikih? Wa huwa adapun makna syar'i adalah ma'rifatul ahkami as-syar'iyyati allati ya Allah allati tariquha al-ijtihad. Ini definisi fikih yang mudah sekali ya. Karena ada yang panjang, ini mudah ini. Fikih secara syar'i adalah ma'rifatul ahkami as-syar'iyyati. Mengetahui hukum-hukum syariat. Allati ini sifat dari mana? Saya cenderung mengatakan allati sifat dari ma'rifat. Allati ma'rifat, tariquha yang ada pun jalannya lati, al-ijtihadu adalah ijtihad. Karena definisi yang lain mengatakan al-ilmu bil ahkami as-syar'iyyati al-amaliyati al-muktasabuh. Ya, al-muktasabuh itu sifat dari al-ilmu. Ya kan? Al-muktasabu maknanya sama dengan allati tariquha al-ijtihad. Fikih adalah mengetahui hukum-hukum syar'i. Yang mana pengetahuan itu diperoleh melalui jalan ijtihad. Yang mana pengetahuan itu diperoleh melalui jalan ijtihad. Jadi fikih itu mengetahui hukum, bukan mengetahui yang lain, ya kan? Berarti ma'rifatullah bukan hukum dalam istilah ini karena Allah bukan hukum, ya kan? Ya kan? Ma'rifatun Nabi, kenal dengan Nabi bukan hukum karena Nabi bukan fikih karena Nabi bukan hukum. Hukum itu apa hukum itu? Kalau berbicara definisinya hukum panjang ya apa hukum itu? Ya kan? Tidak setiap mengetahui hukum itu dinamakan fikih. Agar supaya disebut fikih, hukumnya itu harus hukum-hukum syar'i. Mengetahui hukum-hukum syar'i. Hukum syar'i itu apa? Hukum syar'i itu adalah hukum-hukum yang diambil dari dalil-dalil syar'i. Hukum syar'i adalah hukum yang diambil dari dalil syar'i. Dalil syar'i itu apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Baik diambil secara langsung maupun tidak langsung. Fikih adalah mengetahui hukum-hukum syar'i yang mana pengetahuan itu diperoleh melalui jalan ijtihad, melalui nalar pikiran yang maksimal. Contohnya fikih seperti apa? Fikih dengan definisi seperti itu contohnya seperti apa? Kal ilmi bi annan niyata fil wudu'i wajibatun. Seperti tahu bahwa niat di dalam wudu adalah wajib. Ini fikih. Tapi kalau kita yang tahu bahwa niat dalam wudu itu wajib, itu bukan fikih. Pengetahuan kita bahwa niat di dalam wudu itu adalah wajib, itu bukan fikih. Fikih itu pengetahuannya Imam Syafi'i, ya kan? Karena yang berijtihad bukan kita. Kita kok bisa mengatakan niat dalam wudu wajib? Ya karena katanya mereka, kan? Katanya kan. Katanya kan. Mengetahui bahwa niat dalam wudu itu wajib, itulah contoh daripada fikih. Wajibnya niat di dalam wudu itu namanya hukum syar'i. Dari mana diperoleh pengetahuan bahwa niat dalam wudu itu wajib? Melalui jalan ijtihad, melalui nalar ijtihad. Wa annal witrah mandubun, dan seperti tahu bahwa salat witir itu disunnahkan. Ini contohnya fikih. Wa annan niyata minal laili syartun fi shaumi Ramadan. Bahwa
dan bahwa sesungguhnya niat sejak dari waktu malam atau pada waktu malam adalah syarat bagi sahnya puasa Ramadan. Dan seperti tahu bahwa niat pada waktu malam adalah syarat sahnya puasa Ramadan. Wa anna zakata wajibatun fi malis sabiyyi ghairu wajibatin fil huliyil mubahi. Dan seperti tahu bahwa sesungguhnya zakat itu adalah wajib pada hartanya anak kecil dan tidak wajib pada perhiasan yang dibolehkan. Orang tahu bahwa zakat itu wajib pada hartanya anak kecil. Bahwa hartanya anak kecil itu wajib dizakati. Tahu juga bahwa perhiasan perempuan yang memang dibolehkan itu adalah tidak wajib. Pengetahuan seperti itu disebut fikih. Kenapa fikih? Karena pengetahuan tersebut diperoleh melalui jalan nalar ijtihad. Wa annal qatlah bi musaqqarin yujibul qisasa. Dan bahwa sesungguhnya pembunuhan dengan menggunakan alat musaqqal, benda tumpul yang tidak tajam, yujibul qisasa adalah mewajibkan qisas. Kalau menggunakan benda tajam tak perlu ijtihad itu karena itu aslinya ya kan. Yang diperdebatkan di kalangan ulama bagaimana hukumnya orang membunuh orang lain menggunakan benda tumpul. Pakai tongkat dipukul sampai mati, apakah wajib diqisas? Para ulama berijtihad untuk menentukan hukumnya. Ada yang mengatakan iya, ada yang mengatakan tidak. Kalau kemudian dikatakan wajib qisas itu fikih namanya. Kenapa? Sebab karena itu produk ijtihad. Wa nahwi dzalika dan yang seperti itu. Min masailil khilafi dari masalah-masalah khilaf. Masalah-masalah yang menjadi kontroversi di kalangan para fuqaha. Yang diperselisihkan di kalangan fuqaha. Kenapa diperselisihkan di kalangan fuqaha? Karena perumusannya memerlukan ijtihad. Memerlukan ijtihad artinya melibatkan pikiran akal manusia kan. Kalau pikiran manusia ikut terlibat pasti terjadi perselisihan pendapat ya kan. Kenapa kok harus ijtihad? Karena dalilnya tidak jelas. Kalau dalilnya jelas ya tak mungkin berbeda. Salat 5 waktu wajib ya tidak ada perbedaan. Bikhilafi ma laisa tariquhu al-ijtihada. Bikhilafi ma berbeda dengan sesuatu. Laisa yang tidak ada tariquhu apa jalannya ma al-ijtihada adalah ijtihad. Kal ilmi bi anna shalawatil khamsa wajibatun, seperti tahu bahwa salat yang 5 waktu adalah wajib. Wa anna zina muharramun, dan bahwa sesungguhnya zina itu diharamkan. Wa nahwi zalika, dan yang seperti itu minal masailil qat'iyati, dari masalah-masalah yang qat'i, masalah-masalah yang diyakini status hukumnya. Karena tidak ada khilaf, fala yusamma fikhan, maka tidak dinamakan apa ma laisa, tidak dinamakan fikhan kepada fikih. Tahu bahwa salat yang 5 waktu itu wajib itu bukan fikih ya. Tahu bahwa zina itu haram ya bukan fikih. Tahu bahwa mencuri itu haram bukan fikih. Kenapa? Karena pengetahuan seperti itu tidak memerlukan ijtihad. Kenapa tak memerlukan ijtihad? Karena dalilnya sudah jelas. Karena dalilnya sudah jelas, tidak ada perbedaan di kalangan ulama. Tidak ada yang berpendapat zina tak haram, kan ada. Fal ma'rifatu huna al-ilmu bima'na dhanni. Ma'rifat di sini dalam definisinya fikih. Definisinya fikih tadi mengatakan ma'rifatul ahkam. Apa arti daripada ma'rifat dalam definisi fikih itu?
Makna daripada ma'rifat itu adalah al-ilmu tapi bimakna dzanni. Ilmu itu kan maknanya ilmu aslinya keyakinan yang tidak mungkin berubah, itu ilmu. Keyakinan 100% itu namanya ilmu. Tapi yang dimaksud di sini bukan ilmu yang sesungguhnya, tapi ilmu yang bermakna dzanni, dugaan kuat. Karena fikih ini sifatnya dzanni ya, bukan yakini ya. Dzanni. Witir adalah mandub, itu tidak qat'i tapi dzanni. Niat di dalam untuk puasa Ramadan itu menjadi syarat, itu dzanni. Zakat itu wajib pada hartanya anak kecil, itu dzanni. Perhiasan perempuan yang memang dibolehkan itu dzanni. Artinya kita punya dugaan kuat bahwa itu adalah hukum Allah. Kenapa dzanni? Karena itu hasil ijtihad, ya kan. Kalau haramnya zina kan bukan hasil ijtihad, itu qat'i itu. Tapi mengamalkannya, kewajiban mengamalkannya qat'i, meskipun dzanni wajib diamalkan, ya kan. Hartanya anak kecil wajib dizakati. Itu dzanni. Karena dzanni tak perlu dizakati, tetap wajib, ya kan. Wal ahkamu al muradatu fima dzukira. Adapun ahkam hukum-hukum al muradatu yang dimaksudkan fima dzukira di dalam keterangan tersebut, sab'atun adalah 7. Al-wajibu yang pertama wajib, wal mandubu yang kedua mandub, wal mubahu yang ketiga mubah, wal mahduru yang ketiga mahdur, haram, ya kan. Mahdur itu haram. Wal makruhu yang kelima makruh, was sahihu yang keenam sahih, wal batilu yang ketujuh itu batil. Wajib, mandub, mubah, mahdur, makruh, sahih, dan batil. Dengan demikian, fal fikhu maka adapun fikhu, al ilmu bil wajibi wal mandubi ila akhir sab'ati, adalah mengetahui wajib, mandub, dan seterusnya sampai yang ketujuh. Artinya tahu bi anna hadzal fi'la wajibun, tahu bahwa perbuatan ini wajib, wa hadza mandubun, dan bahwa ini adalah sunnah, wa hadza mubahun, dan bahwa ini adalah mubah, wa hakadza, dan begitu seterusnya, ila akhir juz'iyyatis sab'ati, sampai bagian-bagian yang 7. Ini artinya bahwa fikih itu tahu bahwa ini adalah wajib, ini adalah sunnah, ini adalah haram, ini adalah mubah, ini adalah makruh, ini adalah sahih, ini adalah batil. Itu namanya fikih. Sebenarnya istilah wajib itu sesungguhnya bukan hukum, tapi muta'allaqul hukmi, ya, wajib itu. Ini Musannif gampang-gampangan saja mengatakan bahwa hukum itu ada 7, wajib, mandub, mubah, mahdzur, makruh, dan seterusnya. Sesungguhnya hukum itu wajib, tapi bukan wajib, tapi wujub, ya kan. As-siyamu wajibun, puasa itu adalah wajib. Siyam itu bukan hukum, tapi muta'allaqul hukmi, ya kan. Sesungguhnya yang hukum itu mana? Adalah wujub siyam, itu namanya hukum. Al-witru mandubun, witir itu sunnah. Yang hukum itu bukan witir, tapi nadubul witri, sunnahnya witir, ya kan. Al-zina haramun, zina itu bukan hukum. Yang hukum itu adalah hurmatuz zina.
Ini gampang-gampangan. Menurut jumhur ulama hukum itu bukan 7 tapi 5 ya. Berarti selain sahih dan batil ya kan. Karena apa yang disebut sahih itu ada kalanya dia wajib, ada kalanya dia mandub, ada kalanya dia mubah yang disebut sahih itu. Sedangkan apa yang disebut batil itu masuk di dalam mahdzur. Mahdzur yakni haram. Fal wajibu maka adapun wajib. Sekarang apa wajib? Apa mandub? Apa mubah? Apa mahdzur? Apa makruh? Fal wajibu maka adapun wajib. Min haitsu wasfuhu bil wujubi, dari aspek mensifati wajib dengan wujub. Ma yusabu ala fi'lihi, adalah sesuatu yusabu yang berpahala ala fi'lihi apa atas melakukannya ma, wa yu'aqabu dan disiksa ala tarkihi apa atas meninggalkan ma. Adapun wajib min haitsu wasfuhu bil wujubi, dari aspek mensifati wajib dengan wujub. Kenapa kau harus ada min haitsu wasfuhu bil wujub? Karena sesuatu yang wajib itu ada kemungkinan memiliki beberapa aspek ya kan. Yang dibicarakan sekarang wajib dari aspek wujubnya, bukan dari aspek yang lain. Misalnya sholat itu adalah wajib. Sholat 5 waktu itu adalah wajib. Kalau definisinya, kalau melihat dari segi wujubnya adalah sesuatu yang kalau dilakukan ada pahala, kalau ditinggalkan ada siksa. Karena ada kemungkinan sholat yang dilakukan orang yang memiliki status wajib itu memiliki dimensi yang lain, dimensi haram misalnya. Kenapa kok haram? Karena dilakukan di tempatnya orang tanpa izin kan. Salat yang dilakukan itu dari satu sisi adalah wajib, di sisi yang lain adalah haram kan. Kita sekarang tidak akan bicara dari sisi haramnya, tapi di sisi wajibnya. Wajib adalah sesuatu yang melakukannya berpahala dan meninggalkannya punya potensi siksa. Kak pokok potensi siksa, kenapa? Karena belum tentu orang yang berbuat maksiat itu disiksa oleh Allah, kan belum tentu. Definisi wajib seperti ini juga bukan definisi yang sesungguhnya ini. Ini adalah ta'rif bil lazim mungkin ya kan. Definisi wajib yang sesungguhnya itu apa? Wajib itu adalah perbuatan yang dituntut untuk melakukannya dengan tuntutan yang tegas. Itu namanya wajib kan. Wajib adalah sesuatu di mana orang mukallaf dituntut untuk melakukannya dengan tuntutan yang tegas, itu namanya wajib. Kalau orang mengatakan kamu harus ke sana, mau tidak mau harus ke timur, berarti ke timur itu wajib. Kalau orang mengatakan kamu tidak boleh ke timur, ini namanya haram ya kan. Kamu sebaiknya ke timur, itu namanya mandub. Kamu sebaiknya tak ke timur, itu makruh. Kalau dikatakan kamu terserah ke timur, tak ke timur sama, itu namanya mubah. Dengan mengetahui definisinya wajib, dengan sendirinya akan tahu definisinya mandub dan seterusnya. Wajib adalah perbuatan, katakanlah puasa Ramadan, di mana orang mukallaf dituntut untuk melakukannya dengan tuntutan yang tegas. Maksudnya mau tidak mau harus puasa kan. Mandub adalah sesuatu perbuatan di mana orang mukallaf
dituntut untuk melakukannya dengan tuntutan yang tak tegas. Ya sebaiknya kamu melakukan. Haram adalah perbuatan di mana orang mukallaf dituntut untuk meninggalkannya dengan tuntutan yang tegas. Harus ditinggalkan. Makruh adalah perbuatan di mana orang mukallaf dituntut untuk meninggalkannya dengan tuntutan yang tak tegas. Sebaiknya kamu tak melakukan. Makruh adalah perbuatan di mana orang mukallaf diberi pemilihan antara melakukan dan meninggalkan. Definisi ini adalah definisi sebagai konsekuensi daripada definisi yang sesungguhnya. Wajib adalah sesuatu yang kalau dilakukan berpahala, kalau ditinggalkan berpotensi siksa. Wa yakfi fi sidqil iqabi wujuduhu liwahidin minal usati ma'al afwi an ghairihi. Wa yakfi dan cukup fi sidqil iqabi di dalam menepatinya siksa. Wujuduhu apa adanya iqab liwahidin bagi satu orang minal usati dari pelaku-pelaku maksiat. Usat itu jamak dari asin. Ma'al afi an ghairihi sementara memaafkan kepada selain wahid. Ini mengomentari definisinya wajib, ya kan? Wajib adalah sesuatu yang kalau dilakukan berpahala, kalau ditinggalkan bersiksa. Seolah-olah definisi ini memberi pengertian bahwa setiap orang yang meninggalkan wajib pasti disiksa, kan? Padahal tidak pasti. Ada kemungkinan 1000 orang yang melanggar 10 orang, yang disiksa hanya 1. Kalau yang disiksa hanya 1, padahal yang berbuat salah 1000, apa cocok definisi itu tadi itu? Makanya dikatakan wa yakfi fi sidqil iqabi wujuduhu liwahidin. Artinya adanya siksa yang menimpa kepada satu orang itu sudah benar, sementara kepada yang lain itu dimaafkan. Itu karena Allah Ta'ala pemurah, kan? Lain dengan aturan pesantren yang salah 1000 dihukum semua. Wa yajuzu an yuridah dan boleh jadi bermaksud siapa musannif, boleh jadi maksudnya begini, an yuridah itu. Wa yatarattabu al-iqabu ala tarkihi. Maksudnya begitu. Jadi ma yusabu ala fi'lihi wa yatarattabu al-iqabu ala tarkihi. Wajib adalah sesuatu yang kalau dilakukan berpahala dan terkait apa siksa atas meninggalkannya. Ya seperti yang saya sampaikan tadi itu. Kalau ditinggalkan berpotensi siksa, ya kan? Kama abbara bihi ghairuhu sebagaimana membuat ibarat bihi dengan wa yatarattabu al-iqabu ala tarkihi, membuat ibarat ghairuhu siapa selain musannif. Kalau definisinya seperti itu fala yunafi al-afwa, maka tidak bertentangan dengan adanya pemaafan. Karena hanya wa yatarattabu al-iqabu ala tarkihi, ada keterkaitan dengan siksa manakala ditinggalkan. Wal mandubu min haitsu wasfuhu bin nadbi, adapun mandub sesuatu yang disunnahkan dari segi disifatinya mandub dengan nadab sama dengan tadi itu, kan? Karena sesuatu yang disunnahkan boleh jadi memiliki beberapa aspek. Aspek mandubnya, aspek kesunahannya, dan aspek yang lain. Melakukan sholat witir di tanahnya orang tanpa izin. Dari satu sisi sholat witir itu mandub,
Di sisi yang lain witir yang dilakukan itu haram, ya kan? Yang satu ya karena witirnya, yang satu karena wasopnya. Yang mandub yang didefinisikan sekarang ini dari segi kenadubannya, ya kan? Mandub adalah ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Adalah sesuatu yang berpahala apa melakukannya dan tidak disiksa apa meninggalkannya. Makanya definisinya kan mandub itu adalah sesuatu yang sebaiknya dilakukan, ya kan? Sesuatu di mana orang mukallaf dituntut untuk melakukannya dengan tuntutan yang tak tegas. Maknanya sebaiknya kamu melakukan itu. Wal mubahu adapun mubah min haitsu wasfuhu bil ibahati, dari segi mensifati mubah dengan ibahah sama dengan tadi. Boleh jadi satu perbuatan dari satu sisi mubah, di sisi yang lain haram, kan itu. Mubah itu adalah ma la yusabu ala fi'lihi wa tarkihi wa la yu'aqabu ala tarkihi wa fi'lihi. Adalah sesuatu yang tak berpahala apa atas melakukannya dan meninggalkannya, dan tidak bersiksa meninggalkannya dan melakukannya. Mubah ini berbeda dengan jaiz, ya kan? Jaiz kadang-kadang, tapi jaiz itu bukan hukum yang 5, kan? Jaiz, ya kan? Tidak sama. Mubah itu adalah ma yastawi tarafahu. Adalah sesuatu yang mana kedua ujungnya itu setara. Kok ada dua ujungnya? Yang dimaksud dua ujung adalah taraful fi'li dan tarafut tarki. Ujung melakukan dan ujung meninggalkan sama. Melakukannya dan meninggalkannya setara, itu namanya mubah. Kalau jaiz kadang-kadang kedua ujungnya tidak sama. Makanya di dalam kitab-kitab sering kita temukan ini adalah jaiz lakinnahu makruhun. Ini adalah boleh tapi makruh. Berarti jaiz ini tak sama dengan mubah, kan? Kan tak bisa orang mengatakan hadza mubahun lakinnahu makruhun, kan tak mungkin, ya kan? Ay ma la yata'allaqu bi fi'lin min fi'lihi wa tarkihi thawabun wa la iqabun. Mubah itu artinya sesuatu la yata'allaqu yang tak berkaitan bi kullin dengan masing-masing, min fi'lihi dari melakukan ma, wa tarkihi dan meninggalkan ma. Tidak berkait sawabun apa pahala, wala iqabun dan tak terkait pula apa siksa. Artinya mubah itu tidak ada hubungannya dengan pahala dan siksa, ya. Tak dinasab dengan pahala dan siksa. Wal mahdhuru adapun mahdhur, mahdhur ini istilah sekarang kan haram, ya, atau muharram, haram. Ini istilahnya Imamul Haramain pakai mahdzur. Adapun mahdzur min haitsu wasfuhu bil hadri ayil hurmati. Adapun mahdzur dari aspek mensifati mahdzur dengan hadir. Hadir ayil hurmati maksudnya haram. Ma yusabu ala tarkihi imtisalan wa yu'aqabu ala fi'lihi. Ma adalah sesuatu yusabu ala tarkihi yang berpahala apa atas meninggalkan meninggalkan intisalan dengan ketaatan. Wa yu'aqabu ala fi'lihi dan disiksa apa atas melakukannya Mahdzur atau haram adalah sesuatu yang kalau ditinggalkan orang dapat pahala, dan kalau dilakukan orang dapat siksa.
Apakah kita setiap hari berpahala karena pahalanya tidak zina, pahalanya tidak mencuri, pahalanya tidak korupsi? Apa seperti itu? Belum tentu, karena ada catatan meninggalkan imtisalan dalam rangka ketaatan, ya kan? Kenapa kok tidak berzina? Karena imtisalan, ya taat kepada aturan Allah. Kenapa tidak mencuri? Imtisalan, ya. Kenapa tidak korupsi? Imtisalan. Karena boleh jadi orang tak korupsi karena belum punya kesempatan. Ya. Jadi meninggalkan barang haram itu berpahala, tapi dengan catatan imtisalan. Ada apa namanya, aspek imtisalan. Ada komitmen spiritual, ya kan? Melakukannya disiksa. Apa setiap yang melakukan barang haram disiksa? Wa yakfi fi sidqil iqabi, ini sama dengan yang tadi. Wujuduhu li wahidin minal usati ma'al afi an ghairihi. Dan cukup di dalam mengenaknya siksa, apa adanya siksa terjadi hanya pada satu orang dari orang-orang yang bermaksiat, sementara ada pemaafan terhadap yang wahid, ya kan? Bagaimana kalau yang berbuat maksiat 1000, sementara tidak seluruhnya disiksa? Apa tetap benar definisi ini? Benar-benar saja. Wa yajuzu, dan boleh jadi an yuridah, bermaksud siapa ke musannif, bermaksud wa yatarattabu al-iqabu ala fi'lihi. Boleh jadi yang dimaksud yu'aqabu ala fi'lihi adalah wa yatarattabu al-iqabu ala fi'lihi, dan timbul terkait apa siksa atau melakukan ma. Artinya haram adalah sesuatu yang kalau ditinggalkan dengan niat imtisal berpahala, ya kan? Kalau dilakukan berpotensi ada siksa. Kama abbara bihi, sebagaimana mengibaratkan bihi dengan wa yatarattabu al-iqabu ala fi'lihi ghairuhu, siapa selain ki musannif Imamul Haramain. Kalau maksudnya seperti itu, fala yunafi al-afwa, maka tidak bertentangan dengan adanya pemaafan. Wal makruhu min haitsu wasfuhu bil karahati, adapun makruh dari segi mensifati makruh dengan karaha. Makruh itu apa? Makruh itu mattasafa bil karahah, ya kan? Wajib adalah mattasafa bil wujub. Mandub adalah mattasafa bin nadbi. Mahdur adalah mattasafa bil hadri, ya kan? Ma yusabu ala tarkihi imtisalan wa la yu'aqabu ala fi'lihi. Makruh adalah sesuatu yang berpahala apa meninggalkannya, tapi dengan catatan imtisalan. Wa la yu'aqabu ala fi'lihi, dan tidak disiksa apa atas melakukannya ma. Makruh adalah sesuatu yang kalau ditinggalkan dengan niat imtisal itu berpahala, dan kalau dilakukan ya tak disiksa. Makruh adalah sesuatu yang sebaiknya ditinggalkan, gitu. Was-sahihu, adapun sahih, tadi kan dikatakan hukum ada 7. Yang ke-6 sahih, yang ke-7 batil. Min haitsu wasfuhu bisihhati, dari segi mensifati sahih dengan sihah. Kalau kitab-kitab lain yang didefinisikan bukan sahih tapi sihahnya, sehingga menjadi sangat ruwet. Sihah itu apa? Ruwet itu definisinya. Sahih itu apa? As-sahihu adalah mattasafa bisihhati, sesuatu yang bersifatan dengan sihah, itu namanya sahih. Sahih adalah ma yata'allaku bihin nufudhu wa yu'taddu bihi.
Ma adalah sesuatu ya ta'allaku yang berkaitan bihi dengan ma, an-nufudu apa nufud, wa yu'taddu bihi dan diperhitungkan bihi apa dengan ma. Sahih adalah sesuatu ya ta'allaku bihin nufudu yang berkait bihi dengan ma apa nufud. Ya ta'alluk bihin nufud definisi ibarat yang lain ma yartabitu bihin nufud lebih gampang. Ibarat yang lain ma yusofu bin nufud kan. Sahih adalah sesuatu yang terkait dengannya apa nufud atau sesuatu yang disifati dengan nufud. Nufud itu apa? Nufud itu maknanya sendiri kan tembus. Isim fa'ilnya nafid. Nafid. Nufud itu artinya nafid itu artinya efektif. Punya konsekuensi itu nufud. Kalau dibuat gampang, sahih adalah sesuatu yang nafid yang mu'taddun bihi ya kan. Gampang itu. As-sahih huwa nafid wa mu'taddun bihi. Adalah sesuatu yang efektif, yang punya konsekuensi dan diperhitungkan. Itu namanya sahih. Adalah sesuatu yang memiliki konsekuensi dan diperhitungkan. Bagaimana caranya agar sesuatu itu menjadi sahih? Agar sesuatu itu menjadi punya konsekuensi dan diperhitungkan. Bi anistajma'a ma yu'tabaru fihi syar'an dengan memenuhi apa amma memenuhi ma akan sesuatu yu'tabaru yang diperhitungkan fihi di dalam ma, fihi di dalam ma yang pertama ma yata'allaku syar'an secara syarak, syar'an dalam syarak. Aqdan adalah akad apa ma yata'allaku. Aqdan adalah akad apa ma yata'allaku. Aqdan adalah akad karena ada apa ma yata'allaku au ibadatan atau ibadah. Artinya yang memiliki sifat sahih itu ada kalanya akad, ada kalanya ibadah. Jadi ada bay'un sahihun, ada saumun sahihun. Ya kan? Ada sholatun sahihatun. Sahih adalah sesuatu, akad baru dikatakan sahih apabila akad itu memiliki konsekuensi hukum. Apa yang dimaksud konsekuensi hukum adalah apa yang menjadi tujuan daripada akad itu. Apabila suatu jual beli itu dinyatakan sahih, maka konsekuensinya adalah intiqalul milkiyah, berpindahnya kepemilikan. Namanya punya konsekuensi. Hadza nikahun sahihun, ini adalah nikah yang sahih. Artinya bahwa nikah ini memiliki konsekuensi hukum. Apa konsekuensinya? Adalah bolehnya istimta, ya kan? Itu konsekuensinya kan. Ini yang dimaksud ma yata'allaq bihil nufud. Kapan sesuatu akad atau suatu ibadah bisa dianggap sebagai sahih? Apabila memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun yang ditentukan oleh syariat. Ini yang dimaksud jamaah ma yu'tabaru fi syar'an. Ya kan? Suatu akad jual beli akan menjadi sahih kalau memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Apabila memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya, maka memiliki konsekuensi hukum. Ya ta'allaqu bihin nufud. Wal batilu wallahu alam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu